Hai, perkenalkan saya Nikita Cesaria Riri, biasa dipanggil Kita. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang pengusaha, wanita karir, dan siapa dia? Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan Bude Erna. Baik, jadi kita akan berbincang-bincang santai aja. Jadi gimana Bude kabarnya? Puji Tuhan, Sehat. Kesibukannya apa Bude? apa ya? Di rumah, masak, terus nanti kerja. Kerja apa Bude? Jualan plastik. Jualan plastik. Dari kapan Bude jualan plastik ya? Kapan ya? Udah sekitar 4-5 tahun yang lalu. 5 tahun. Udah lama. Terus awal mula membangun usaha plastik itu gimana? Itu coba-coba. Coba-coba. Terus apa? Tuhan jalan sedikit-sedikit. Dinikmati. Iya, dijalani. Mungkin motivasi kenapa memilih plastik, toko plastik gitu? Nggak ada basic untuk plastik ya, sebenarnya jualan itu nggak ada. Tapi dulu sebelumnya plastik kan di salon ya, bikin salon. Nah untuk salon dia rasa udah puluhan tahun pangannya itu juga kuat lagi karena obat-obat itu bahan kimia, jadi walaupun nahan sakit obat kimia itu, terus tangannya kacau-kacau. Akhirnya larilah ke usaha plastik. Usaha apa ya yang bikin kita nggak basi, nggak mikir buat apa, buat apa itu namanya, capek nggak mikir buat tandang gawe gitu ya, tandang gawe sebelumnya gitu. Akhirnya ke plastik itu juga nyoba ya. Terus akhirnya kok jalan dikit-dikit dengan modal sedikit, berarti lama-lama Berarti dulu pernah salon itu berapa lama? salon hampir 10 tahun lebih, hampir 15 tahun. Berarti udah basicnya udah mau dari awal udah Puji Tuhan. menjalani salon gitu. Ya itu plastik itu modal dari salon. Untuk modal plastik kita dapat uang dikit-dikit dari dilarikan ke plastik, pakai ke plastik. Jadi itu salon dulu baru plastik atau langsung ganti Salon masih jadi buka plastik tapi masih salon jalan ya, juga. jalan salonnya ya di ini kita masih salon, kita masih buka pengen masih butuh modal buat plastik, buat tabungan plastik gitu. Jadi salon harus jalan. Karena salon jasa juga kan. Nah, jadi menguntungkan. Sebenarnya salon itu banyak ya hasilnya yang besar gitu. Cuman ya karena itu tadi udah terlalu lama buat salon, jadi tangan-tangan itu kan nggak kuat. Ya, resikonya resikonya agak dibuat karena bahan kimia lagi. Kalau di salon sendiri ada karyawannya atau Bude sendiri yang pegang? Salon ada, dulu sempat 5 orang berkarya. Terus akhirnya karena dia lama nggak megang, jadi agak berkurang kapasitas buat ke salonnya, itu kurang, tak serahin ke karyawan, ke kapsternya. Tapi ternyata pelanggan minta dia yang ngerjain, udah udah nggak kuat, udah itu sepi, lama kelamaan turun. Nah, kebetulan plastik ini tadi sudah sedikit jalan gitu. Akhirnya salon tutup, plastik ada.
Berarti pelanggan yang salon itu cocoknya sama tangan yang budaya sendiri. Puji Tuhan. Pelanggan tetap gitu. Iya, pelanggan tetap. Itu pelanggan dari apa ya? Dari tahun 2000. Pelanggan tahun dari 2000. Bude buka itu nggak salah sih tahun 2000 bulan Februari. Terus tutup itu bulan April tahun 2018. Tahun 2000 itu udah mulai buka sebelum tahun 2000. Jadi 2 tahun udah ikut orang kerja, ikut orang. Itu lama ya, 18 tahunan ya, 18 tahun, iya 18 tahun berarti. Tapi pas tutup gitu, yang pelanggan-pelanggannya pada nyari Ke rumah, langsung ke rumah. ke rumah, langsung chattingan, mau aja, mau nunggu di pas ada waktu slow gitu. Karena sekarang udah apa? Yang capek bukan, kalau sekarang yang capek bukan tangan, bukan ini tenaganya, tapi sebenarnya pakai pikirannya. Yang terkuras. Pikirannya yang capek sekarang. Kalau kemarin salon tuh pikiran nggak capek, tapi tenaga ya. Jadi jasa kan soalnya. Kalau ini kan kita harus gimana cari, kalau plastik kan gimana cari barangnya, terus ngitung-ngitung nanti income-nya masuk berapa persen masuk keuntungan kita, terus nanti di modalnya kita kembalikan ke barang lagi, cari barang yang nggak ada, kita nanti pembeli tanya ada barang ini nggak ada, terus kita carikan itu punya. Kalau dari toko plastiknya itu belajarnya gimana? Coba-cobanya? Otodidak. Otodidak. Iya. Nah itu nggak tahu itu orang bilang jejak atau ya namanya, yang penting mau usaha ya. Selama kita mau usaha apapun itu pasti kita pasti bisa. Penting yakin gitu. Yang penting yakin. Mungkin ada kendala nggak sih waktu mau masuk ke dalam industri plastiknya ini? Ada. Pertama modal, iya. Modal. Yang paling utama itu modal ya. Modal itu benarnya. Terus yang kedua kayak misalnya pembeli ya. Pembeli itu si konsumen itu minta barang ini gitu, barang A gitu, tapi ternyata kita belum punya, dia pakai marah misalnya, kok nggak ada sih mbak, gini gitu. Oh iya, besok kita catat lah barang apa yang nggak ada gitu. Siap ada pembeli, barang yang nggak ada kita catat, mana anak karyawan itu kita catat ya, catat gitu. Nanti tinggal, oh ini kan aku harus cari barang ini. Nah itu lah, kita padahal cuma punya uang sedikit, penghasilan kita baru sedikit. Nah gimana caranya? Nah itu tadi, salon tetap harus jalan. Nah salon ada pemasukan dari salon sedikit, kita larikan ke sebagian, kita larikan buat makasih separuh, tapi separuhnya buat kita buat makan sehari-hari di rumah gitu. Berarti kalau yang toko plastik itu udah sendiri atau langsung udah ada karyawan yang masuk? Awalnya sendiri juga. iya. Awalnya sendiri sambil lari-lari kan sebelahan nih, sama salon sebelahan. Terus awalnya nanti kita ada nyalon, terus habis itu pas ada yang nyalon, ada yang potong, balas pasti gitu, lari yang nyalon ditinggal buat ini masuknya gitu. Itu sebelahan. Kayaknya sebelahan biasanya kan, satu kotak itu luas ya, terus juga kebetulan buat salon kotak plastik. Awalnya salon semua, tapi berhubung calon cepi itu tadi, gimana caranya biar bisa menghasilkan yang lainnya. Terus yang waktu masuk pertama karyawan mungkin udah milih sendiri atau ada yang mendaftar atau gimana? Kebetulan ada temen yang punya anak, nah itu tadi terus ditanyain, oh ya ada ini, ayo coba aja mau nggak kerja di sini. Oh ya oke gitu. Dia dicoba dengan gaji minim. Nah dengan gaji minim kita, mau nggak kamu kerja di sini gitu. Karena kita masih baru awal usaha gitu. Udah oke, kita sepakat
jalan lah. Dan puji Tuhan anak-anaknya itu karyawan gitu, kita biasa disebut anak-anak ibu dia banyak gitu. Nah itu nanti dia bilang apa bisa. Jadi itu ada kerjasama antara karyawan sama owner ya. Nah udah klik, karyawannya tahu aku harus gini gitu. Tapi harus setiap usaha kalau antara karyawan sama owner nggak bisa kerjasama itu nggak bakalan jalan. Jadi nggak semua usaha itu ownernya yang enggak, ini karyawannya yang bagus enggak. Jadi harus ada kolaborasi, ya harus ada kerjasama antara owner sama karyawan. Udah membangun kerjasama sama karyawan ini gimana? Gimana ya? Percayaan atau komunikasinya itu kayak gitu. Kalau percaya mungkin kita terbiasa dari komunikasi persoalan itu bisa pure sama karyawan gitu. Sebenarnya salah ya, kita tetap di ini, cuman mungkin karena udah terlanjur ya enak aja lah, tapi bersyukur saja karyawannya itu enak semua gitu loh. Jadi udah bisa di apa untuk kejujuran, untuk puji Tuhan anak-anak dia yakin bahwa anak-anak jujur. Tapi kalau misalnya enggak, toh mereka mungkin bisa ini sendiri ya. Nah, terus kalau untuk kerjasama kayak kerjaan itu Bude nggak pernah yang namanya gini enggak. Sekali aja dikasih tahu karyawan udah paham, udah kan toh anak-anak karyawan itu kan udah besar ya. Jadi, kenapa sih harus gitu kan, nggak harus ya. Jadi bukan anak kecil lagi, dia udah bisa, aku harus gini, aku harus gini, cuma dikasih garis besarnya aja seperti ini gitu, nanti bisa jalan seperti itu. Berarti sekarang koko udah ada berapa boleh? Aku udah 3 tuh Pak. 3 dari buka pasti baru 5 tahun ya kalau masih tahun. Iya, baru 5 tahun. Kita udah 3 tahun guys. Dengan kalian berapa berarti boleh banyak nih? Sekarang 11. Sudah disyukuri. Jadi strategi Bude nih apa untuk mempertahankan atau meningkatkan lagi mungkin untuk kedepannya, untuk selanjutnya? Untuk strategi biasa aja, maksudnya tetap kita jalani dulu. Mungkin karena kita juga bukan orang yang benar-benar punya uang gitu ya, benar-benar kita dari yang berada gitu ya. Kita dari modal minim, dari yang nggak punya uang sama sekali, siapa nggak punya uang, itu tetap kita harus memanage bahwa uang segini itu nanti tetap jalan buat plastik, buat itu. Bukan kita konsumtif beli itu enggak sama sekali. Jadi kita harus jaga-jaga. Pintar-pintar ngolah uangnya itu ya buat muter itu ya. Ini ya betul. Jadi jangan terus mentang-mentang kita pegang uang gitu loh. Ya gimana ya, punya 3 toko. Puji Tuhan semua ada, tapi kan bahkan juga enggak yang semua besar gitu. Kan tetap harus disendirikan, itu bukan uang pribadi, tapi itu uang toko. Ini kasihan anak-anak juga yang kerja, yang bantuin kita, kalau itu nggak disejahterakan. Bude dah enjoy sama toko plastik sekarang. Puji Tuhan juga, ya, sekarang udah menikmati, sudah tapi tetap harus kita tetap kerja keras, nggak yang terus jangan lengah, nggak cuma menang-menang udah punya karyawan, udah punya ini gitu. Tetap kerja keras. Sekarang ada nggak sih Bude kayak simpang siur saingan atau omongan? Ada pasti ya, ada usaha gitu. Iya, namanya
sosial itu tetangga itu kadang bilang, oh kayak gini ya, kita harus bisa tutup telinga, tutup mata, tutup telinga untuk hal-hal yang enggak, tapi kita positif aja lah. Yang penting mereka mau ngomong apa, monggo, nggak apa-apa gitu. Yang jelas, mending kita nggak bikin mereka rugi gitu ya. Dan kita jangan kita nggak minta, gitu. Kita usaha. Biasanya cara mengatur waktunya ini gimana Bude? Kan Ibu Bude juga di rumah tangga, mesti ngurusin rumah, ngurusin toko, terus kalau misalnya ada pelanggan ke salon gitu tadi, itu cara manajemen waktunya gimana? Nah itu itu yang sulit, tapi puji Tuhan bisa. Pasti bisa. Ya, lari-larian, jadi estafet pagi bangun masak. Anak-anak kan dari sekolah berapa tahun yang lalu kan, 5 kalau khusus klasiknya 5 tahun yang lalu. Dan 5 tahun yang lalu anak-anak masih kecil ya kan, tapi puji Tuhan tetap anak-anak kita rangkul bahwa ini loh usaha kita tuh kayak gini, ibu minta bantuan gitu. Jadi kita berempat dalam keluarga itu tetap ada kerjasama buat jalanin usaha itu. Jadi pagi udah hari ke toko, nanti masak duluan sih, masak hari ke toko setelah masak. Habis itu belum ada kegiatan yang di luar kerjaan gitu ya. Ya udah berjalan. Tiap hari gitu maksudnya? Iya. Gak dari liburnya? Ya tetap harus libur. Ini otaknya harus istirahat. Buat ini main kita juga ya, kita sediakan kapan waktu selalu kita bisa main. Di luar toko gini, ikut kayak organisasi atau ikut komunitas apa gitu kan? Oh iya, itu ikut apa itu? Gereja, aktif di gereja ya? Enggak sih, cuman kalau tugas-tugas biasa gitu, kayak terus kalau di lingkungan juga ikut. Belum arisannya di RT, padahal arisan RT ikut di beberapa tempat karena kan kontrak di beberapa tempat. Nah itu harus buat apa ya, ini sama lingkungannya di tempat usaha itu biar harmonis gitu ya. Jadi tetap ada itu di sana tanggal sekian di sana gitu, tetap harus bisa. Berarti Ibu Dea sekarang anaknya 2 ya Bude? Ya 2, satunya skripsi, nah itu satunya di SMA Negeri 3. Yang kita lagi mau lulus. Doain ya, Amin. biar dapat negeri. Amin. Dengar-dengar apa? Anak Bude juga membangun usaha gitu? Ya itu baru belajar kan, dan pada kerja di tempat baru gitu. Jadi nggak karena cuma 2 anak cewek lagi yang mau kerja di Jawa, dulu kan tahu nggak dibolehin, akhirnya udah nggak usah aja. Katanya sih, katanya kalau kerja ikut orang sama usaha sendiri itu enakan usaha sendiri ya, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang lalu kan lebih enak gitu loh, asal kita tetap fokus sama kerjaan, Fokus tujuannya apa? ya tujuannya apa. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau Bude nggak ini sih sama anak, maksudnya sama anak itu bilang bilangin kalau kamu kerja nggak apa, cari pengalaman, minimal bangun relasi di luar, bangun relasi dulu, nanti relasinya udah banyak gitu, kamu usaha itu enak, jadi nggak apa-apa, jadi usaha sambil kerja sambil usaha atau usaha sambil kerja ini Saling usaha sambil berarti kerja sambil usaha ya. Betul, kerja ikut orang apa
yang pas sama kerjaannya dia juga, sekolahnya juga gitu. Bisa berjalan sambil skripsian ya, ya. sambil skripsian, belajar sedikit-sedikit ya. Cara latihnya gimana ke anak-anak? Enggak sih ya, enggak melatih juga, mungkin karena terbiasa ya setiap kali pas waktu ya pas masih ya kan tetap bantuin jaga toko plastik itu, yang bantuin jaga toko plastik itu minta tolong di besok nggak ada yang jaga, ada yang libur gitu. Terus oh ya oke gitu. Awalnya itu seneng banget ya, karena apa, penghasilan yang awalnya cuma dikit lama naik sampai tiap hari naik hasil, lihat hasilnya jadi anak-anak senang. Mungkin dari situ ya dia terus tertanam di otaknya tuh, oh ternyata usaha tuh enak ya, Jadi motivasi. Kok membangun relasi ini dapat dari mana? Mereka sales gini tuh udah dapat dari mana? Itu datang sendiri, Mereka datang sendiri. ya kan. Awalnya itu tadi, awalnya kita untuk modal untuk anak beli juragannya, jadi harus ada, terus udah ada tokonya, jadi mungkin jarasnya itu baru datang. Untuk mengoperasi kenapa kita toko itu semakin penaikannya semakin tinggi itu karena itu banyak pelanggan salon, terus punya ini memainkan HP kita, memainkan HP kita digital kan sekarang ada loh ya, jadi promosi atau apa gitu kan. Jadi sudah pemasarannya lebih cepat juga ya. Terus kalau untuk sales sendiri cara gimana ya? Cara memilah mungkin mana yang lebih potensi untuk kita ambil barangnya atau enggak dulu gitu gimana? Itu kita di ini sama harganya. Jadi kira-kira harga di sini lebih murah, harga di sana kok jauh lebih mahal ya, meskipun cuma 1% selisihnya kan lumayan ya, dengan nominal banyak jadi terus selisihnya jadi tambah banyak kan. Misalnya kita ambil di sales mahal, sales murah, kenapa enggak kita ambil yang sales itu kan buat pilihan survei gitu ya, survei harga ya, dibandingkan itu harus, karena kan di pasaran itu juga pembelinya itu juga banding-bandingin, mana mahal, ini murah, apa tuh kono gitu. Oke, baik, jadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Ena yang sudah menjalankan usaha bertahun-tahun, sudah mempertahankan usahanya. Mungkin Bude bisa sampaikan kata-kata motivasi untuk yang ingin melakukan usaha, ingin membangun usaha, atau yang sedang membangun usaha, mungkin bisa disampaikan. Oke. Motivasi ya? Ya. Jangan cepat menyerah kalau usaha kita turun. Kita harus tetap semangat. Yang namanya usaha itu yang namanya usaha itu naik turun sudah biasa. Jadi kalau pas waktunya turun, jangan menyerah. Kita garis bawah, jangan menyerah, dan mungkin untuk usaha. Ya, tetap usaha. Jangan takut mencoba. Betul. Baik, cukup sekian. Terima kasih Bude untuk waktunya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.